Hendra, waktu kita cukup terbatas, pertanyaan masih Ya, cukup banyak. Ini untuk saham-saham bank digital ini, Pak Hendra. Kita ke BBHI terlebih dahulu. Ada Ibu Yati di BSD ini. Mau tanya, BBHI sudah ambil posisi di 5732, Pak. oke. Kalau BBHI ataupun di saham-saham yang bank digital lainnya, saran saya Anda mendingan itu langsung untuk trading aja. Nah, ini kita perhatikan kalau BBHI sekarang posisinya dia ini di 5650 ya kalau BBHI. Maka ini kalau dia tidak mampu tembus di atasnya 6560, saran saya mendingan Anda out. Apalagi kalau dia sampai breakdown di bawahnya 5425 atau bahkan di bawahnya 5250, ini mendingan out dulu. Baik. Ya kalau untuk BPI. Ya, Selanjutnya ada Bapak Sandi Tambunan dari Jakarta. BBYB, Pak. 2280 ambil posisi. BBYB. BBYB ini hanya boleh trading aja ya karena sudah PBV-nya dan semuanya sudah sangat tinggi sekali. Maka ini Anda bisa perhatikan kalau misalnya ini masih bisa ada kemungkinan kalau buat trading, yaitu target pertamanya adalah menuju ke 2440, 2580 dan 2720. Stop loss-nya di supportnya di 2150, stop loss-nya di bawah 2010 kalau BBYB. Oke, kita beralih ke Ibu Ivon di Bogor ini. Untuk Arto, Pak. Apakah uh, masih downtrend sampai sejauh ini? Arto ini lagi sekarang posisinya lagi habis turun dan pergerakannya Arto ini sangat-sangat volatile. Ya, ini karena perhatikan range-nya itu adalah range-nya itu 989, 6,6%. Artinya apa? Naik turun itu bisa dalam normalnya aja itu Rp1.000 loh. Jadi kalau misalnya dalam posisi seperti ini, apalagi dia hari ini tuh di bawahnya bottom box, saran saya out dulu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, Anda bisa perhatikan, ini bahwa selanjutnya kalau dia bisa balik lagi di atasnya bottom box, maka target pertamanya adalah Anda bisa perhatikan di 15.950 di sini, kemudian targetnya adalah 16.925, ketiganya adalah 17.900. Stop loss-nya adalah di 13.975 dan di bawah 13.000 Anda mesti harus out. Oke, kita kembali lagi ke Tangerang ini. Ada Fitri menanyakan saham dari berbasis CPO, AALI. Tapi baru ingin masuk, Pak Hendra. Anda rekomendasikan tidak untuk AALI? Ali ini masih sideways ya daripada Ali ya kalau misalnya ada itu mendingan L-shape yang L-shape itu sudah keluar sinyal Oke, kalau kita perhatikan. Nah kalau di Ali kalau saya lebih cenderung Ali ini baru ketika di atasnya 10.200, nah itu baru baru bisa buy. Range-nya Ali ini nggak terlalu bagus ya untuk trading ya, cuma sebulan itu cuma sekitar 2,4%. Nah seperti saya katakan tadi mendingan ada pilih yang L-shape. L-shape hari ini keluar sinyal buy. Ya, kalau misalnya memang mau rencana, nah itu lihat tuh, dia lebih, lagi ada posisi yang lagi bagus, ada 3 pixel hijau pertama, itu saya sebut namanya fresh green. Boleh buy kalau untuk L-shape. Target pertama yang adalah 1365, target kedua di 1400, target ketiga adalah 1435, stop loss-nya adalah di oke, 1255. Ya, baik. begitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bapak Andreas yang juga menanyakan saham AALI ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Hendra. Saya akan coba sapa ini. Ibu Sulis di Jawa Tengah menanyakan saham BRIS. Berapa harga yang bisa dicapai sampai dengan akhir bulan? Tapi tidak BRIS, disebutkan sudah ambil posisi di level berapa ini. Target sampai Bank dengan akhir Syariah bulan, Pak. Indonesia, BRIS ya, betul ya? BRIS ya. Oke, BRIS ini masih dalam tekanan tapi sudah mulai terjadi bottom reversal. Nah, Anda perhatikan kalau misalnya belum punya, saya sangat sarankan kalau misalnya dia baru berhasil di atasnya yang 17.15 itu baru buy. Kalau dia masih di bawah, malah misalnya dia di bawahnya 16.15 ini, ya di magentanya, di garis magenta atau bahkan turun di bawahnya top boxnya 1580 sebaiknya jangan dibeli. Itu bukan murah loh, itu artinya masih murahan. Oke, Nah, targetnya dia berapa? Targetnya nanti ada bisa sekitar 1730 sampai 1785 baik. gitu. Selanjutnya ada Han dari Yogyakarta untuk Prim, Pak. Harga 392, Royal Prima TBK. Prim, Ya, Royal Prima ya. ya. Oke, Prim lagi breakdown. Ini memang masih ada perlawanan di sini, tapi saran saya ini nggak terlalu bagus untuk trading ya. Kenapa? Lihat itu banyak yang rambut-rambut di atas itu berarti dia sempat naik pagi-pagi ke atas, kemudian turun di bawah, naik lagi ke atas, turun di bawah. Nggak terlalu bagus buat trading. Tapi kalau Anda manfaatkan untuk day trading atau yang kalau istilah kami adalah itu untuk trading kilat,
ya itu bagus. Tapi kalau untuk ini Anda untuk beli, kemudian Anda tahan, kalau menurut saya nggak, kurang tepat. Oke. Ya, oke. Next. Selanjutnya ada Munir dari Surabaya. DMMX, Pak. DMMX. Nah, DMMX tadi keluar sinyal ya hari ini. Jadi Anda bisa perhatikan DMMX ini cukup bagus. Jadi dia banyak LED-nya, banyak. Ini juga kemarin beberapa kali saya mendapatkan banyak kesempatan untuk buy di sini. Nah, Anda perhatikan nih, kalau dia posisinya, kalau dia mampu bertahan dan kemudian besok ada sinyal buy, itu adalah kalau di atasnya sekitar 2340, maka targetnya adalah 2380, kemudian 2450 dan 23520, stop loss-nya adalah di 2160. Oke. Gitu. Terakhir ada Bapak Ari dari Purwokerto. Pak Hendra, singkat saja. Ada raw mineral, Pak, di 1140. Apa, sorry? Ada raw mineral, ADMR 1140. ADMR ya? Ya. Oke, kalau ADMR ini masih baru ya sahamnya. Kalau misalnya Anda baru perhatikan ini masih belum terlalu kelihatan sinyalnya. Maka kalau ini ada beberapa, kalau saran saya mendingan Anda pakai yang hourly-nya. Nah, kalau di hourly-nya itu kan kelihatan di sini. Nah, kalau hourly-nya itu Anda perhatikan kalau di atasnya 1245 boleh buy. Kalau enggak masih Anda tahan aja dulu, jangan beli-beli dulu, santai aja. Hati-hati. Sesuatu yang naiknya fantastis, turunnya pasti drastis. Baik, ADMR tampaknya ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita, Pak Hendra. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, namun kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di program dan di waktu yang sama di perdagangan di minggu depan. Pak Hendra, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Ya, see you. Terima kasih. Ada Bapak.